Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang participatory budgeting, Public Sector Governance and Accountability Series yang ditulis oleh Anwar Syah. Chapter 2 yaitu Citizen Participation in Budgeting, Prospect for Developing Countries. Oke, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ana, yang kedua ada Dima, lalu ada Faris, Dava, Olive, dan Yoel. Oke, yang pertama adalah why is participation important? Urgensi akan pentingnya partisipasi dalam proses budgeting didasari atas tujuan dalam meningkatkan performa dan akuntabilitas suatu birokrasi yang kuno, tidak representatif dan kinerja buruk. Akan tetapi, terdapat ambiguitas terhadap standar yang jelas dalam mengukur upaya partisipatif tersebut. Maka, bagian ini akan mencoba memberi kejelasan perspektif normatif dengan menghadirkan tipologi tujuan partisipasi berdasarkan nilai-nilai normatif yang memungkinkan upaya partisipasi untuk dikategorikan. Berikutnya ada argumen for participation. Bagian ini menjelaskan beberapa argumen yang mendukung terjadinya peningkatan permintaan dalam partisipasi langsung masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan. Yang pertama ada postmodern argumen. Kondisi sosial saat ini diikuti perkembangan atas pemahaman terhadap konsep demokrasi liberal yang kemudian memicu masyarakat untuk melibatkan diri dalam keputusan publik. Hal ini dapat dilihat pada nilai-nilai seperti ketidakpercayaan terhadap institusi dan tuntutan atas demokrasi yang lebih partisipatif. Dengan demikian, bentuk birokrasi yang hierarkis dan tradisional nampaknya kian kurang sejalan dengan masyarakat yang mereka layani. Argumen berikutnya ada disillusionment with bureaucracy atau kekecewaan terhadap birokrasi. Kekecewaan terhadap model birokrasi hierarkis dan tradisional dengan pegawai negeri yang terisolasi menimbulkan keyakinan bahwa partisipasi dapat menjadi sarana dalam memeriksa kekuasaan administratif sehingga mendorong minat terhadap proses pemerintahan yang lebih partisipatif. Model birokrasi Weberian dinilai kurang responsif dan terbukti gagal dalam menciptakan hubungan inklusif dengan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, muncul upaya dalam mencari model alternatif dalam mengontrol akuntabilitas demokrasi suatu birokrasi, salah satunya dengan menggunakan model partisipatory. Berikutnya ada The Search for Democratic Ideal. Bagian ini menjelaskan sifat idealis dari tujuan partisipasi, khususnya kerinduan akan cita-cita demokrasi. Menjelaskan sebagian besar daya tarik model partisipatif ini. Partisipasi masyarakat ini juga dapat memenuhi keinginan demokratis masyarakat untuk dapat memberi pengaruh nyata pada proses pemerintahan. Partisipasi berfungsi untuk membangun nilai individu, warga negara, memungkinkan mereka untuk merasakan rasa kepemilikan dan berperan aktif dalam mengendalikan lingkungan mereka dan mengembangkan kapasitas mereka untuk bertindak sebagai warga negara. Proses deliberasi publik diharapkan dapat menghasilkan manfaat tidak hanya bagi individu, tapi juga bagi masyarakat dalam hal legitimasi demokrasi dan juga budaya politik deliberatif. Terakhir ada the needs of developing countries. Bagian ini menjelaskan bahwa partisipasi pada negara berkembang memiliki peran yang sangat krusial karena mendorong 4 hal penting, yaitu good governance, mempromosikan transparansi, meningkatkan keadilan sosial dengan melibatkan orang miskin yang tersingkir, dan membantu individu menjadi warga negara yang lebih baik. Yang pertama, dalam mendorong good governance, kritik terhadap pemerintah perwakilan di banyak negara miskin difokuskan pada kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab dasarnya. Hal ini merujuk pada masih maraknya tindak korupsi, alokasi sumber daya yang tidak jelas, kegagalan untuk memberi layanan dasar, dan struktur kekuasaan yang menawarkan sedikit kesempatan kepada orang-orang awam untuk mendengar pandangan mereka. Maka model partisipasi nantinya dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kredibilitas, menguatkan kemampuan lembaga legislatif dan pihak eksternal dalam memeriksa sentralisasi kekuasaan lembaga eksekutif dan mendorong desentralisasi fiskal yang dimaksudkan untuk mengurangi kontrol pusat seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian dalam hal mendorong transparansi, partisipasi menjadi sangat berguna di negara-negara berkembang karena tidak hanya memberi informasi kepada pemerintah tentang preferensi warga, tetapi juga dapat memberi panduan alternatif kepada pemangku eksternal yang biasanya berhubungan langsung dengan pemerintahan. Kemudian ada meningkatkan keadilan sosial, di mana pengecualian terhadap orang-orang miskin yang sangat ekstrim di negara-negara berkembang mendorong adanya suatu bentuk pemberdayaan yang disengaja, yaitu melalui bentuk partisipasi. Hal ini didasari atas hak warga negara untuk dapat turut berbicara dalam keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka dalam sistem demokrasi apapun. Terakhir, dalam membantu individu menjadi warga negara yang lebih baik.
Partisipasi nantinya dapat menyediakan citizenship school yang dapat membantu masyarakat dalam mempelajari tentang hak-hak mereka, mengungkapkan pandangan mereka kepada perwakilan, dan melihat pengaruh pandangan tersebut dalam mempengaruhi kebijakan dan tindakan dari pemerintah. Melalui partisipasi, warga belajar bahasa dasar dan praktik pemerintahan dan seiring meningkatnya keterampilan masyarakat dalam seni berdemokrasi dan membangun modal sosial, kemampuan mereka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah akan turut meningkat. Selanjutnya, the need for real participation. Partisipasi yang nyata diperlukan karena argumen untuk partisipasi tumpang tindih dan melengkapi satu sama lain sampai derajat tertentu. Tipologi tujuan partisipasi harus dikembangkan untuk mengevaluasi bentuknya yang berbeda. Argumen pro partisipasi menggambarkan partisipasi sebagai saluran suara demokrasi langsung dalam pengambilan keputusan. Argumen ini menyerukan keterlibatan langsung dan terbuka warga dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan representasi langsung dari semua warga negara. Keterlibatan lebih banyak warga membantu mengurangi ketidakpastian yang melekat dalam setiap upaya membuat keputusan tentang masa depan. Tiga tingkat partisipasi dibedakan menjadi full, partial, dan pseudo participation. Berikutnya, fostering broad and meaningful participation in developing countries. Kualitas partisipasi sangat bergantung pada bagaimana partisipasi diorganisir, bagaimana warga negara diminta untuk mengungkapkan pandangan mereka, dan bagaimana mereka disajikan dengan informasi tentang topik seperti batasan sumber daya dan pengorbanan. Partisipasi perlu mempertimbangkan kapasitas warga negara itu sendiri dan merancang sistem yang memaksimalkan kualitas terkait keterlibatannya. Salah satu tugas peningkatan kapasitas adalah memberikan informasi kepada warga negara apa yang ingin dicapai dan apa yang dipertaruhkan dan bagaimana partisipasi berkontribusi pada proses pengambilan keputusan. Fungsi dasar pengorganisasian partisipasi adalah mendorong proses yang menghambat kecenderungan atas isu-isu sempit yang mempengaruhinya. Ini melibatkan mendorong warga negara untuk berpikir tentang kepentingan mereka secara luas, untuk membuat pengorbanan, untuk mengenali batas sumber daya, dan untuk menghindari seksionalisme. Berikutnya, Participation in Poverty Reduction Strategy Papers. Pengembangan Poverty Reduction Strategies Papers atau PRSPS menjadi indikator penilaian partisipasi negara berkembang. PRSPS sendiri menjadi anjuran Bank Dunia kepada pemerintah negara berkembang dalam mengembangkan program PRSP atas proses yang terbuka dan partisipatif. Inisiatif tersebut menciptakan eksperimen alami dalam berpartisipasi, menguji kemauan dan kemampuan pemerintah untuk terlibat dalam partisipasi yang luas dan bermakna ketika imbalan nyata dipertaruhkan. Indikator lain dari pendekatan simbolik adalah waktu yang sangat terbatas untuk konsultasi, yang hanya memberikan sedikit ruang untuk dialog yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka tidak termotivasi untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas cara pengalokasian sumber daya. Partisipasi telah jauh dari tujuannya dan relatif sempit, tidak termasuk sebagian besar masyarakat berdasarkan geografi atau pendapatan. Participation in budgeting. Di negara-negara berkembang telah ditemukan cara inovatif dalam meningkatkan keterlibatan publik dalam proses penganggaran. Penganggaran partisipatif bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai keterlibatan warga negara ke dalam prosedur tata kelola yang paling dasar dan seringkali paling formal distribusi sumber daya melalui proses penganggaran, sehingga dengan keterlibatan warga negara dapat mendorong akuntabilitas, transparansi, dan distribusi sumber daya yang efektif. Program tersebut dirancang untuk memberikan warga dalam proses formulasi kebijakan, memacu reformasi administrasi, dan mendistribusikan sumber daya publik ke lingkungan berpenghasilan rendah. Pengecualian sosial dan politik ditentang karena aktor berpenghasilan rendah dan yang secara tradisional dikucilkan, diberi kesempatan untuk membuat keputusan kebijakan. Pemerintah dan warga memprakarsai program-program ini untuk mempromosikan pembelajaran publik dan kewarganegaraan yang aktif, mencapai keadilan sosial melalui kebijakan dan alokasi sumber daya, dan mereformasi aparat administrasi. Selanjutnya ada participation in resource allocation, yang dimana penganggaran tersebut bersifat kondisional dan bersifat bottom up, yang artinya
sebelum melaporkan anggaran kepada legislatif, yang lembaga ini mengajukan anggaran terlebih dahulu ke pusat. Setelah itu terjadi kesepakatan tentang penganggaran dan partisipasi yang dimungkinkan, namun meskipun tetap ada partisipasi masyarakat, keputusan tetap berada pada lembaga legislatif. Berikut adalah 3 contoh dari participation in legislation. Yang pertama adalah participatory budgeting in photo online, dimana ini adalah contoh dari penganggaran yang dimulai pertama membahas mengenai anggaran yang sebelumnya digunakan. Dalam pertemuan ini juga dipilih delegasi dari berbagai kota media. Dalam proses berlangsung, Dewan Penganggaran bermitra dengan pemerintah kota dan partisipasi publik dapat berlangsung. Yang kedua adalah citizen summit di Washington DC, yang dimana ini terjadi di tahun 1999 oleh Angela Williams, yang mana pertemuan dengan mencoba untuk terlibat dalam perencanaan dan penganggaran strategis. Isi citizen itu juga terjadi pertemuan dengan masyarakat yang menghasilkan pengembangan mengenai visi kota dan lingkungan. Yang terakhir adalah budget antara by NGO in South Africa, yang dimana dilaksanakan oleh LSM Institute for Innovation South Africa atau IDASA, yang berfungsi advokasi, penelitian, dan pelatihan. Selain itu, IDASA juga menjadi spesialis dalam bidang analisis anggaran. Dari mana tahun 1995 terdapat analisis anggaran mengenai keterlibatan perempuan dan anak. Sebagaimana judulnya, pada bagian ini akan membahas mengenai bagaimana sudut pandang pemerintah terhadap public participations. Apakah pemerintah itu akan mendukung, menyambut, mempromosikan, atau sebaliknya malah menentang, membatasi, merasa terbebani, atau bahkan menolak dan lain sebagainya. Sudut pandang pemerintah beserta juga dengan faktor-faktor yang membentuk sikap pemerintah tersebut akan dibahas pada subbab ini. Bagian pertama adalah why government matters. Di bagian ini dijelaskan bahwa pemerintah sebagai administrator dan juga aparatur negara memiliki wewenang yang besar dalam mengontrol dan juga mengatur jalannya partisipasi publik, termasuk ke dalam bagaimana kegiatan partisipatif itu disusun dan juga direncanakan, kapan, seberapa sering, dan sejauh mana publik atau masyarakat itu dapat dilibatkan. Administrator memiliki kekuasaan untuk menentukan seberapa besar level atau tingkat partisipasi dan juga the range of participation atau jangkauan kelompok atau masyarakat mana yang akan dilibatkan. Dengan narasi tersebut dapat diketahui bahwa sikap pemerintah ini menjadi penentu utama keberhasilan dari partisipasi publik. Apakah partisipasi itu akan dilakukan atau tidak, seberapa besar makna dan dampak dari partisipasi publik itu sendiri, dan lain sebagainya. Di sini government will dan expectation sangat menentukan kualitas dari proses partisipasi publik. Bagian kedua adalah the instrumental assessment of participation. Bagian ini membahas mengenai penilaian instrumental terhadap partisipasi publik, mengenai biaya-biaya yang akan muncul dan juga manfaat dari partisipasi publik. Perspektif instrumental ini menunjukkan bahwa administrator ini cenderung memperhatikan tekanan yang akan ditimbulkan dari partisipasi publik pada proses pengambilan keputusan dan juga biaya yang dikenakan dari partisipasi publik. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, dalam menyelenggarakan partisipasi publik ini terdapat biaya partisipasi atau yang disebut sebagai administrative cost, mencakup biaya-biaya yang terkait dengan memfasilitasi partisipasi publik seperti direct administrative cost, self-interest administrative cost, decision process cost, dan juga decision outcome cost. Namun demikian, di sisi lain, partisipasi publik ini memiliki instrumental benefits yang juga tidak kalah pentingnya. Dari dua hal ini kemudian menjadi sebuah pertimbangan bagi pemerintah yang cenderung akan memengaruhi decision option pemerintah untuk foster participations atau listen to feedback. Selanjutnya, terdapat participation in budget execution. Pelaksanaan penganggaran dalam sebuah proses pemerintahan juga harus meliputi faktor distribusi dan juga pengeluaran dari sumber anggaran tersebut. Dalam teorinya, sebuah anggaran memerlukan persetujuan dari pemerintah, khususnya pihak legislatif, sebelum akhirnya kebijakan tersebut disahkan. Namun dalam beberapa alasan, hal ini tidak selalu terlaksana karena pemerintah cenderung memberikan diskresi kepada birokrat
untuk mengalokasikan anggarannya. Pada spektrum yang ekstrim, pihak legislatif negara tertentu dapat menetapkan tujuan yang detail dan juga spesifik, baik dari pengeluaran barang sampai pegawai yang akan dikeluarkan. Namun di sisi lain, terdapat juga pihak legislatif di suatu negara yang menetapkan tujuan anggaran secara general dan memberikan diskresi pada pihak birokrat untuk memutuskan pengalokasian anggaran tersebut. Namun terlepas dari semua pendekatan yang ada, partisipasi dari masyarakat tetap diperlukan sebagai bentuk dari akuntabilitas dan juga transparansi. Setidaknya masyarakat dapat mengawal apa yang seharusnya disediakan oleh pemerintah dan memastikan apakah anggaran tersebut terserap sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian selanjutnya terdapat participation in audit and performance evaluation. Dalam tahap akhir proses penganggaran, tentunya seperti dengan kebanyakan sistem rangkaian lainnya terdapat tahap evaluasi. Di tahap ini, program anggaran yang telah dibuat dan juga dilaksanakan akan diaudit untuk menilai pencapaian tujuan dari anggaran itu sendiri. Sehingga kedepannya diharapkan dapat meningkatkan performa berdasarkan penganggaran yang dilakukan. Tolak ukur yang terdapat pada evaluasi penganggaran pada umumnya berdasarkan pada kepuasan masyarakat dan juga pada kualitas yang dihasilkan pemerintah. Dalam tahap evaluasi, biasanya stakeholder NGO berperan untuk membantu mengukur kesuksesan dari penyelenggaraan kebijakan tersebut. Kesimpulan dari chapter ini adalah bahwa partisipasi publik di negara berkembang dinilai cenderung belum memadai karena tidak mewakili populasi secara luas dan juga gagal melibatkan dialog yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan publik. Di sini masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi. Contohnya saja melalui LSM untuk melakukan suatu perubahan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, LSM ini juga harus mempertimbangkan bagaimana sikap dan juga perspektif pemerintah terhadap partisipasi publik dan mencari cara bagaimana untuk mengurangi biaya-biaya yang akan ditimbulkan serta meningkatkan manfaat dari sebuah partisipasi publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.